Oke, jadi mumpung kagak ada manga lain yang bisa gue bahas untuk akhir-akhir ini karena kayak gak ketemu aja anjir manga yang bagus apaan. Jadi kali ini gue tuh bakalan lanjutin lagi akan ngebahas manga NTR yang kagak jelas ini ya kan. Entah jadi NTR apa gitu ya kan, karena dia juga suka sama cewek, terus juga suka sama cowok gitu coy. Jadi kayak aneh aja sih kata gue. Dan jadi ya kan lanjut ke part ketiga gitu coy. Cerita dibuka sama si Yuri yang malah mulai berteman sama si Reiko. Yang jelas ya kan di sini tuh kayak ngebuat si isi kelas jadi kaget banget gitu coy. Mana ya si Yuri itu kayak penampilannya berubah banget gara-gara si Reiko. Ya menurut si Reiko, si Yuri itu udah cantik banget dari awal ya. Makanya demi menghindari agar si Yuri itu kagak dibully ya kan saat masuk ke klubnya dia, di sini si Reiko pada akhirnya itu kayak nge-remake gitu cuy. Si Yuri menjadi sosok yang lebih imut lagi. Oke, saat jam istirahat udah datang ya kan, si Fuyuki itu kayak ngebahas kalau ya sebentar lagi ujian tengah semester itu bakalan datang. Di sini mereka berempat itu kayak ngebahas gitu cuy, kalau ya mereka itu sebenarnya ya sama-sama kagak suka belajar gitu cuy. Terutama si Reiko, meskipun ya ada sini nilainya si Reiko itu juga bagus. Ya karena dilema ini mereka berempat pada akhirnya kayak memutuskan untuk belajar bersama gitu cuy. Apalagi ya di sini keinginan si Reiko itu ya mereka agar bisa ngadain yang namanya kumpul-kumpul bareng. Ya karena keimutan dari si Reiko ya kan, di sini semua orang pada akhirnya kayak setuju gitu cuy. Apalagi si Reiko itu kayak selalu nunjukin sisi imutnya kepada teman-temannya anjir. Bahkan kayak apa bikin mereka jatuh cinta sih kata gue. Oke, singkat cerita ya kan, tibalah hari saat mereka itu kayak belajar bersama di rumahnya si Reiko. Namun pada saat mereka itu kayak baru aja disambut ya kan sama si Reiko, di sini mereka semua itu kayak terpana itu cuy sama body badaknya si Reiko anjir. Ya saat belajar si Fuyuki dan si Yuki kayak beneran kagak fokus sama dadanya si Reiko. Mana ya si Fuyuki itu kayak ngasih kode kalau ya dalaman si Reiko itu kayak berwarna pink anjir. Yang karena ini ya kan tuh kayak langsung ngebuat si Yuki jadi salting berat. Mana ya pakaian si Reiko itu kayak tembus pandang gitu cuy menurut si Yuki. Ya dilihat dari reaksinya si Yuki, kata si Fuyuki pasti ya kan si Yuki itu udah tahu gitu cuy. Cuman ya si Yuki itu kayak kagak mau ngebahasnya. Meskipun ya ada sini kata si Yuki dada si Reiko itu kayak udah makin besar aja gitu cuy. Dan si Reiko juga kagak suka ya kan pakai kaos dalaman. Ya gara-gara hal ini ya kan jelas tuh kayak ngebikin dalamannya dia itu pasti bakalan terlihat gitu cuy. Nah karena di sini awalnya si Reiko itu kayak pergi sama Yuri, pas balik si Reiko itu kayak kaget banget gitu cuy, sekaligus jengkel lah kok dirinya malah jadi diselingkuhin sama sosoknya si Yuki karena udah di kabedon sama Fuyuki anjir. Oke, disini singkat cerita ya kan, pada saat mereka itu kayak balik, si Yuki yang lagi chattingan sama si Reiko, tiba-tiba si Reiko di sini kayak ngechat si Yuki dan ngasih tahu kalau ya ada buku catatannya dia yang tertukar sama si Yuki dan dia itu kayak ingin pergi mengambil buku yang itu cuy. Meskipun ya si Yuki itu kayak kagak ngizinin karena udah malam banget. Ya karena udah sampai duluan ya kan, si Yuki itu kayak yang melihat si Reiko kayak langsung mukul kepalanya gitu cuy sambil bilang kalau ya sekarang itu udah malam dan gak bagus banget untuk si Reiko datang sendirian, padahal ya bisa dirinya aja yang mengantarkan buku tersebut. Ya di sini awalnya si Yuki tuh kayak ngambilin buku ya gitu cuy. Namun ya si Reiko itu malah tiba-tiba aja kayak bergeletakan di kasur si Yuki anjir. Yang langsung ya kan tuh kayak ngebuat si Yuki jadi malu-malu dan menyuruhnya untuk segera duduk. Ya di sini si Yuki bilang kalau mereka itu udah SMP dan si Reiko itu juga harus menjaga jarak dengan laki-laki cuy. Ya meskipun udah dibilangin kayak gini, tapi si Reiko tuh kayak tetap kekeh banget. Mana ya dia tuh bilang kalau dia itu gak akan melakukannya kepada siapapun kecuali kepada si Yuki aja. Mendengar hal ini jelas tuh kayak ngebikin si Yuki merasa senang. Namun alasan si Reiko kayak melakukan hal ini ya tentu aja demi mendapatkan perhatian dari si Yuki gitu cuy. Waduh, ya di sini ya kan karena si Reiko itu kayak menempel-nempel mulu. Di sini si Reiko itu kayak refleks terjatuh dari kasurnya si Yuki. Namun si Yuki ya kan tuh kayak langsung menangkap si Reiko. Meskipun ya di sini mereka tuh kayak sempat malu-malu gara-gara tangannya si Yuki itu malah nempel di dadanya si Reiko anjir. Ya di sini bukannya si Reiko tuh kayak berteriak ya kan atau gimana. Namun ya dirinya itu hanya bilang kalau ya dia itu kayak masih belum mandi. Yang sontak itu kayak ngebuat mereka jadi kayak ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya gitu cuy. Namun ya sayang banget tiba-tiba HP-nya si Reiko itu kayak berbunyi dan kejadian ini itu kagak kejadian anjir. Ya di sini ternyata ya kan ibunya si Reiko itu kayak menyuruh si Reiko untuk segera pulang dan di sini si Reiko itu kayak mau pamit duluan kepada si Yuki. Namun ya di sini karena si Yuki itu kayak kurang peka ya kan sama si Reiko. Di sini si Reiko itu kayak cuman dianterin sampai depan rumahnya doang gitu cuy. Makanya kan si Reiko bilang apakah si Yuki itu bakal ngebiarin wanita pulang sendirian. Ya di sini karena si Yuki itu kayak udah salah, pada akhirnya si Yuki itu kayak mengantarkan si Reiko pulang gitu cuy. Meskipun ya ini tuh kayak sebenarnya adalah bagian dari rencananya si Reiko. Yang menurut si Reiko dia tuh kayak sempat kecolongan beberapa waktu lalu karena ada seorang siswi yang malah nembak si Yuki duluan anjir saat si Reiko tuh kayak lagi bermesraan sama si Yuri.
Makanya kata dia ya kan, dengan nempel-nempel aja kepada si Yuki, minimalnya ya kan para gadis yang melihatnya itu akan mundur gitu cuy kepada si Yuki. Meskipun dia ini tuh kayak kagak ngefek anjir, karena ya kan ada satu cewek yang udah ditolak sama si Yuki yang kayak masih nempel aja kepada si Yuki gitu cuy. Dan ini itu kayak ngebuat si Reiko jadi jengkel banget. Ya sebenarnya kata si Reiko saat dirinya tuh kayak ngadain belajar bareng sampai terjatuh dan pura-pura ditelepon ya kan, padahal itu cuman alarm doang. Itu sebenarnya adalah bagian dari rencananya si Reiko aja, agar si Yuki itu kayak bisa mendidih tubuhnya si Reiko gitu cuy. Dengan tujuannya agar si Yuki itu kayak kagak tertarik lagi sama gadis yang lain dan pasti bakalan terikat dengan rantainya dia. Menurutnya ya kan kalau dia tuh kayak beneran tidur sama si Yuki ya gak masalah juga. Namun ini tuh kayak agak sesuai sama rencananya, karena dia tuh kayak mau ngelakuin NTR kepada si Yuki saat dirinya itu udah SMA. Dan kalau dia tuh kayak pacaran dari sekarang, menurutnya itu juga akan bosankan juga. Makanya di sini si Reiko itu kayak mau ngasihin sebuah kasih sayang yang kayak sedikit demi sedikit gitu cuy. Meskipun ya ini tuh bakalan makan waktu 3 tahun lamanya. Menurut si Reiko kalau sekarang sih ya dia tuh kayak lebih suka godain si Yuki aja daripada ya kencanin si Yuki. Karena ya targetnya dia sendiri ya kan, dia itu akan selingkuhin si Yuki setelah berhubungan seks untuk pertama kali ya gitu cuy. Ya menurut si Reiko ya kan pada akhirnya gak ada gunanya juga gitu cuy kalau sama dia itu kayak mengeluh akan pilihannya dia yang sekarang. Ya menurutnya ya kan asal sekarang dia tuh kayak masih megang kartunya, ya dia tuh kayak merasa gak masalah juga gitu cuy. Meskipun ya rencana dia itu kayak kocar kacir. Oke cuy, setelah ujian tengah semester selesai, si Yuki yang lagi bermain bola, tiba-tiba dia itu malah disamperin sama si Reiko. Di sini karena dihampirin si Reiko ya kan, si Fuyuki itu sadar kalau apakah si Reiko kayak lagi berantem sama si Yuki gitu cuy. Karena ya kata dirinya dia tuh tahu hubungan mereka itu kayak lagi renggang dan canggung gitu cuy. Namun kata si Reiko ya bukan masalah besar juga. Dan di sini si Reiko itu kayak menceritakan gitu cuy kalau ya sama si Yuki itu udah memegang dadanya dia, dan ini tuh kayak ngebikin mereka jadi canggung anjir. Ya si Fuyuki di sini kaget ya kan, tapi dirinya itu kayak biasa aja gitu cuy. Dan kata Reiko ini tuh menurutnya sangat memalukan banget. Menurut si Reiko ya kan, dia bilang jika si Fuyuki megang dadanya pasti ya dia juga itu akan canggung sama dirinya. Naonnya si Fuyuki itu gak percaya karena dada si Reiko itu gak sebesar milik si Yuri. Karena ini itu jelas ngebikin si Reiko jadi marah karena dada dia itu malah dibandingin sama si Yuri anjir. Yang gobloknya di sini ya kan, si Reiko itu kayak langsung megang tangannya si Fuyuki buat megang dada ya anjir. Ya karena ini jelas tuh kayak ngebikin si Fuyuki jadi malu-malu, tapi dia mau itu coy. Namun ya anjirnya tuh kayak ya udah gak tahu lagi anjir harus ngapain ya kan. Meskipun si Fuyuki itu kayak kelihatannya gentle, tapi kata gua dia tuh kayak masih malu-malu banget gitu coy. Ini sih juga masih sama-sama polos ya kan. Makanya ada sini si Fuyuki itu malah kabur anjir sambil dirinya itu kayak nyuruh si Reiko buat balikan aja sama si Yuki gitu coy. Ya menurut si Reiko di sini yang udah ngelakuin tindakan seperti ini, dia tuh jadi mikir anjir apakah tindakan dia tadi itu kayak sangat berlebihan banget gitu coy. Karena ya ada itu udah bikin cowok puber malah gelabakan gara-gara tingkah laku ya gitu coy. Ya jadi gimana menurut kalian? Kata gue sih stres sih anjir. Ya emang cewek stres mau gimana lagi ya.